Hai, gue Faiz. Dan gue Ponco. Dan gue Raha. Karena kemarin series kisah nyata kita lumayan rame ya. Akhirnya kita terusin. Kalau kemarin kan kita bahas soal kisah SMA gue, Ponco, dan Iyo. Sekarang gue mau bahas kisah SMP. Sikat Is. Kisah nyata. Temanku adalah Benalu. Jadi, gue, Raha, dan Ponco itu adalah teman satu SMP. Kalau sama Iyo kan teman satu SMA. Fun fact itu adalah alasan kenapa kita akhirnya jadi satu circle dan bertemu di MIC ini. Jadi singkat cerita, gue ini adalah anak yang kebetulan lahir di keluarga yang cukup berada. Sedangkan teman-teman gue tuh lahir dari keluarga yang kurang beruntung. Yes, gue gak semiskin itu anjir. Ponco itu mah. Ha, lu aja pas SMP gak punya motor. Lu gak inget cow dulu. Jadi pernah suatu hari gue main di rumah Faiz. Karena dia satu-satunya temen gue yang punya PS. Tiba-tiba muncul Ponco tanpa diundang. Gue tahu banget nih orang akalnya busuk banget. Bener aja dong, tanpa basa-basi dia langsung ke meja makan dan ngabisin semua lauknya Faiz. 10 menit kemudian, Cok, gantian kan nih? Ponco hilang. Dia lanjut nongkrong sama temen-temennya. Ponco makan doang. Iya, udah biasa sih dia kayak gitu. Najis kan lu, udah miskin oportunis lagi. Iya lu. Emang dulu tuh semiskin itu ya, coy? Iya. Terus lu tuh pas izin makan ke rumah gue tuh izinnya apa ke tongkrongan lu dah? Ya, gue bilang aja numpang makan di rumah lu. Kan gue gak tahu malu. Udah miskin harta, miskin mental lu, Cok. Bacot lu. Lu lupa gimana caranya lu bisa datang ke rumah Faiz? Pulang kemana, Kak? Pengennya sih ke rumah lu, Is. Lah, ayo naik angkot aja kita bareng. Is, itu dia masalahnya. Ongkos angkotnya nggak ada. Nih, let's go. Is. Pulangnya gimana nih gue? Nah, yuk. Ayo, Is. Nah, kan lu udah diongkosin. Makan juga kan lu pasti. Iya, orang ditawarin mau gimana lagi? Nah, kan dia lebih benalu, Is. Double itu dia. Ya udah sih, gua sama keluarga gua juga nggak keberatan. Is, jangan kayak gitu. Nih orang suka ngelunjak. Sadar diri lu. Enggak beneran. Jadi, karena Ponco sama Raha itu sering ke rumah gua, akhirnya tuh orang tua gue tuh kayak tahu gitu soal permasalahannya. Yaudah, Is, balik dulu ya gue ya. Oke, hati-hati guys. Nih, buat bensin. Takutnya habis kan tuh. Jadi gak enak lu, tinggi ya. Cok, bagi dua itu. Oh, lu mau? Iya. Nih, tapi lu naik angkot. Udah. Naik motor gue masih mau minta duit tuh. Deh, cabut ya, Is ya. Jadi, Yuk. dan setelah bokap gua ngelihat kejadian itu, duit jajan gua langsung ditambahin. Nih Faiz, uang jajan kamu ayah tambahin. Wih, dalam rangka apa nih? Ya, temen-temen kamu kan lagi suka pada main kesini. Ya, buat sekalian bagi-bagi aja ya. Oh, makasih ya. Oh iya, Mbak, uang belanja udah saya tambahin juga ya. Tolong besok-besok kalau masak dibanyakin buat temen-temennya Faiz. Oh, baik Pak. Anjir, tapi emang terbaik sih bapak lu, Is. Nggak kayak bapak Ponco nih. Bapak lu juga setan. Bapak gue cuma pensiunan PNS. Bapak lu toko listrik masih buka, tempat cukur masih rame, masih aja diongkosin sama bapaknya Faiz. Lo anaknya siapa sih? Udah. Tapi kalau boleh tahu nih, dulu tuh duit jajan lu pada tuh berapa sih pas SMP? Seru nih, kita bedah duit jajan kita masing-masing. Kita lihat siapa yang paling miskin di sini. Oke, lu duluan, Ha. Jadi ini adalah duit jajan kita pas SMP di tahun 2010. Jadi duit jajan gue waktu itu adalah Rp7.000 dan pengeluaran gue adalah sebagai berikut. Berangkat sekolah gue bareng sama tetangga gue jadi mengeluarkan Rp0. Pulang sekolah gue naik angkot dan mengeluarkan Rp3.000. Jadi sisanya adalah Rp4.000. Pada tahun itu udah bisa buat beli bubur ayam, Indomie, ataupun mie ayam. Jadi bisa dibilang gue cukup sultan lah waktu itu.
Pokoknya Ponco pasti geter kalau ngeliat duit jajan gua. Boom! Wuh, mampus lu, Cok. Habiskan lu ya. Duit jajan lu 7.000 ah? Keluarin versi lu, Nih, Cok. gua kasih tahu duit jajan versi gue. Jadi, total uang jajan gue pas SMP adalah 15.000. Dan berikut adalah total pengeluaran gue. 5.000 buat bensin selama 2 hari, 3.000 buat ngeteng rokok, sisanya masih ada 9.500. Gue bisa makan 2 kali lebih banyak dibandingin Raha. Mampus lu, Ha. Gue masih bisa foya-foya. Dasar anak tolol. Miskin. Kok duit jajan lu baik banget, Cok? Katanya bapak lu pensiunan. Pensiunan apaan? Pensiunan timnas bapak lu. Tapi lu masih numpang makan ya, Cok, di rumah Faiz. Ha, itu namanya mindset pemenang. Modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Mikir. Nah, sekarang lu, Is, gimana nih? Oke, ini adalah uang jajan versi gue pas SMP. Ini adalah duit jajan harian gue, 30.000 rupiah. Berikut adalah pengeluaran harian gue. Karena gue berangkat naik ojek, itu udah makan uang 7.000 rupiah. Dan pulangnya, gue perlu 2 kali naik angkot, itu makan sekitar 5.000 rupiah. Berarti sisanya ada 18.000 buat gue jajan di kantin. Itu udah banyak banget sih sebenarnya. Cuma karena Ponco dan Raha sering main sama gue, akhirnya duit jajan gue ditambahin jadi 20.000. Berarti totalnya duit jajan gue jadi 50.000. 10.000 buat Raha, 10.000 buat Ponco. Mampus lu, Cok. Duit jajan gue jadi 17.000 gara-gara ditambahin ceban sama Faiz. Lebih gede 2.000 dari lu. Mampus. Lah, goblok. Kan gue dikasih ceban juga sama dia. Duit gue jadi 25.000. Fuck. Nah, sekarang lu sadar kan siapa yang paling miskin di antara kita? Siapa guys? Sayang, makanannya udah mateng ya. Nanti kalau udah lapar tinggal turun aja ke bawah. Oke? Oke sayang, makasih. Dari tadi kayak si Ulfa bilang banyak lauk ini mah. Ayam nih. Ponco. Jo, sisain lagi gue belum makan. Tuh kan, duit jajan gua boleh paling sedikit, tapi siapa yang mindsetnya kayak orang miskin sampai sekarang? Lauknya dendeng balado nih. Ya kali nggak disikat. Sisain, Cok. Waduh. Saya kan makan bohongan. Oke, jangan makan beneran. Udah ya?